Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas. Bab 2156 sampai bab 2160. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Junlin baru saja menjatuhkannya dengan satu gerakan. Selain itu, Ye Junlin selalu mengabaikan keberadaannya. Jadi dia menjadi gila dan membunuh Ye Junlin. Boom. Leluhur darah memiliki kecepatan yang sangat menakutkan dan muncul di depan Ye Junlin dalam sekejap. Pegang dia, tapi tangkapan ini membuatku merasa kesepian. Hanya udara yang tertangkap, karena Ye Junlin mengelak selama operasi ekstrim. Hal ini membuat mata merah leluhur darah tiba-tiba membelalak tak percaya. Bagaimana orang bisa lolos? Begitu juga orang lain. Boom! Sebelum leluhur darah sempat berpikir, Ye Junlin muncul di belakangnya dan mengusirnya. Ini adalah kedua kalinya leluhur darah terpesona. Sungguh mengejutkan, He Qingsui dan yang lainnya tercengang. Kekuatan tempur macam apa ini? Tapi Ye Junlin tidak senang sama sekali. Karena dia menyerang dua kali, meskipun dia disingkirkan oleh leluhur darah, dia sangat malu. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada cedera sama sekali yang menimpanya. Apakah fisik ini terlalu menakutkan? Nenek moyang berdarah yang marah membunuh Ye Junlin lagi dan lagi. Namun, Ye Junlin menghindarinya berkali-kali dan bahkan melawan. Tapi tidak peduli gerakan apa yang Ye Junlin gunakan, leluhur darah tidak akan terluka. Itu hanya akan membunuh Ye Junlin dengan marah. Nenek moyang darah menjadi gila, dia tidak tahu mengapa darah di tubuh Ye Junlin tiba-tiba melonjak. Saya merasakan kekuatan tarikan yang mengerikan, dan darah hampir keluar dari tubuh saya. Nenek moyang darah ingin menyedot darah Ye Junlin. Menghisap darahku, bermimpi, nyamuk tidak bisa melakukannya, dan kamu juga tidak bisa melakukannya. Ye Junlin tiba-tiba melangkah maju, ditunjukkan dengan tangan kirinya. Ini adalah metode penjarian yang membunuh tubuh energi murni dan menggunakan semua kekuatan untuk meledak dari satu titik. Tangan kanannya meninju leluhur darah satu persatu. Itu mengandung banyak kekuatan. Ini adalah pendekatan dua arah. Boom! Ledakan berdasarkan satu titik akan dimulai, tapi tiba-tiba berhenti. Adapun kekuatan gandanya, tidak meledak sama sekali. Karena fisik leluhur darah tidak ada bandingannya, berbagai tingkat kekuatan dan teknik jari eksplosif berbasis titik tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali. Jauh dari menimbulkan kerugian, inilah kekuatan leluhur darah. Diserang tanpa menghiraukan apapun. Namun, kekuatan Ye Junlin juga membuat marah leluhur darah. Kali ini dia benar-benar gila, matanya merah, seperti darah mengalir. Terlebih lagi, dia semakin kuat, secara bertahap kembali ke kekuatan sebelumnya. Brengsek ini tidak berhasil, bahkan Ye Junlin pun tercengang. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Dewa jahat awan api tidak tahan lagi. Adapun 18 malaikat kegelapan, mereka hanya menonton pertunjukannya. Mereka tidak akan mengambil tindakan dalam situasi ini. Semakin malu Ye Junlin, semakin baik. Melihat leluhur darah hendak menyerang Ye Junlin tiba-tiba lari. Leluhur darah segera mengejarnya. Hanya saja Ye Junlin berlari ke arah malaikat kegelapan ke-18. Mereka masih menonton pertunjukan tersebut. Ye Junlin tiba-tiba membawa orang kemari, dan selusin orang tertangkap basah. Ye Junlin sekali lagi memicu pertikaian. Segera 18 malaikat gelap tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan leluhur darah. Leluhur darah yang marah hanya bisa bertarung melawan 18 malaikat kegelapan. Tapi Ye Junlin langsung kabur. 18 malaikat kegelapan ingin mundur, tapi beberapa dari mereka terjerat. Maka kita hanya bisa bertarung. Ye Junlin milik pamanmu. Ming Xie Shen dan yang lainnya berteriak. Ye Junlin menipu mereka. Benar-benar perilaku yang tidak manusiawi. Mereka semua akan marah. Ye Junlin tersenyum, menghindar ke samping.
dan mengambil He Qingsui yang terluka dan yang lainnya bersama dengan dewa jahat Huoyun. Ye Junlin sama sekali tidak merasa bersalah tentang hal ini. Beginilah cara orang-orang ini menipuku terakhir kali. Dia juga menipu dirinya sendiri sampai mati. Tidak terlalu banyak, bukan? Setelah menyelesaikan He Qingsui dan yang lainnya, Ye Junlin dan yang lainnya segera kembali. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui keberadaan Li Ziran, sehingga mereka harus kembali menonton pertunjukan tersebut. Mari kita lihat apakah leluhur darah lebih kuat atau lebih kuat. Leluhur darah memang menakutkan, dia bertarung melawan 18 malaikat kegelapan dan tidak ketinggalan sama sekali. Tapi 18 orang ini juga kuat, mampu menghadapi leluhur darah tanpa ketinggalan. Setelah Ye Junlin dan dewa jahat Huoyun kembali, mereka menyaksikan pertempuran itu. 18 malaikat kegelapan sangat marah hingga gigi mereka gatal. Bajingan ini, dia sebenarnya sedang menonton pertempuran. Mengapa kamu tidak datang untuk membantu? Sekarang ini adalah musuh kita bersama. Ming Xie Shen dan yang lainnya berteriak dengan marah. Ye Junlin dan dewa jahat Huoyun tampak santai. Kalian bertarung dulu, aku akan lihat dulu. Ye Junlin sedang menonton pertunjukan di sebelahnya, tanpa ada niat membantu. 18 malaikat kegelapan melompat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari leluhur Kaiksui. Kita semua harus bekerja sama, adapun Ye Junlin, mereka pasti tidak menonton pertunjukan. Mereka mencari kelemahan leluhur darah. Setelah melihat-lihat, saya menyimpulkan bahwa tidak ada kelemahan. Tidak ada kelemahan sama sekali. Fisik leluhur darah bisa dikatakan abadi. Ini mirip dengan tubuh energi murni beberapa waktu lalu. Tapi itu lebih sulit untuk dihadapi. Untuk badan energi murni, cukup sebarkan energinya secara langsung. Namun tubuh leluhur darah di depannya begitu keras sehingga tidak ada gerakan kuat yang bisa menembus tubuhnya. Jadi itu tidak akan membahayakan dia. Satu-satunya hal yang bisa disebut kelemahan adalah serangan leluhur darah sedikit tidak mencukupi. Mungkin karena kekuatannya belum sepenuhnya terbangun. Dia tidak memiliki banyak metode ofensif. Dia masih belum menggunakan kemampuan menakutkannya dengan cukup baik. 18 malaikat hitam tidak berdaya melawannya, tapi dia tidak bisa menyakiti 18 malaikat hitam. Namun hal ini pun memberikan tekanan yang cukup kepada 18 malaikat kegelapan. Begitu dia terbangun sepenuhnya, Anda tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya itu. Aura leluhur darah saat ini semakin tebal dan kuat, yang berarti dia semakin kuat. 18 malaikat kegelapan sudah berjuang. Kenapa kamu tidak datang dan bantu aku? Teriak kerumunan. Ambil tindakan. Ye Junlin dan dewa jahat Huoyun memilih untuk mengambil tindakan. 20 pembangkit tenaga listrik teratas berurusan dengan leluhur darah bersama-sama. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya, ini bahkan lebih tidak terduga. 18 malaikat kegelapan adalah yang paling menyedihkan. Mereka datang untuk mengambil kembali Ye Junlin. Kenapa dia menjadi kuli setelah sampai di sini? Namun hal ini terjadi secara kebetulan. 20 ahli top semuanya menunjukkan keahlian khusus mereka, dan leluhur darah merasa tidak begitu nyaman. Dia akan terus mengaum. Saya berharap saya bisa menghisap semua darah orang-orang di depan saya ini. Tapi tidak mungkin. Tak satu pun dari orang-orang di depan saya ini yang mudah diajak main-main. Masing-masing dari mereka bertingkah seperti orang gila. Meskipun pertahanan leluhur darah sangat ekstrim, tubuhnya terlalu kuat untuk terluka. Tapi pelanggarannya terbatas, cepat mendapat masalah. Dia ingin terus menjadi lebih kuat, tapi ditekan. Boom, boom, boom. Dia terbang satu demi satu. Tapi setiap kali setelah terbang, dia segera berdiri kembali. Itu tidak akan menimbulkan kerugian besar sama sekali. Ini bukanlah pilihan untuk terus bertarung seperti ini, kita harus menemukan cara untuk menangkapnya, jika tidak, kita akan dimakan hidup-hidup olehnya dan mati. Teriak Ming Xie Shen,
Ya, semuanya, berhentilah menyembunyikan kartumu. Tidak ada yang tahu siapa itu siapa. Teriak seseorang. Ternyata sebelumnya, hampir semua orang menyembunyikan kartunya dan gagal menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam situasi ini, setiap orang harus bekerja keras. Ye Junlin bahkan langsung menggunakan teknik pembunuhan terlarang. Aura pembunuhan yang sebanding dengan leluhur darah muncul dari tubuhnya. Begitu api langit keluar, bahkan leluhur darah pun tercengang dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Sepertinya ada kilatan warna aneh di matanya yang kusam saat ini. Sepertinya familiar, dia dikejutkan oleh aura pembunuh dalam diri Ye Junlin. Astaga, yang lain bahkan lebih terkejut. Kamu Junlin terlalu kuat. Begitu dia menggunakan teknik terlarangnya, dia harus bertarung sendirian dengan leluhur darah. 20 orang kuat mengambil tindakan bersama karena terkejut. Leluhur darah segera menjadi kurus dan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Semuanya bekerja lebih keras, kita harus menangkapnya. Serangan semua orang menjadi lebih sengit. Segera leluhur darah terpaksa panik, Aum. Dia meraung ke langit, dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, dengan kuat mengguncang ke-6 malaikat kegelapan itu. Setelah dia membuka celah, dia tidak melanjutkan serangannya dan justru melarikan diri. Akhirnya terjun ke laut, tapi sebelum itu, dia berbalik dan melirik Ye Junlin. Sorot matanya rumit, dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Kejar, setelah semua orang mencari di sekitar, tidak ada jejak leluhur darah. Dia juga tidak bersembunyi di Pulau King Kong, sebaliknya, dia berenang lebih jauh ke Laut Barat. Sepertinya leluhur darah telah terbangun sedikit. Alih-alih bermain seperti binatang buas, dia sebenarnya tahu cara melarikan diri. Ye Junlin berkata dengan terkejut. Dia sebenarnya lebih bingung dengan reaksi yang tidak biasa dari leluhur darah terhadapnya. Sedikit tidak biasa. Ayo kita periksa semua aspek kerusakannya dulu. Ye Junlin dan yang lainnya pergi ke Hacking Sui dan yang lainnya untuk memberitahu mereka semua berita di sini. Seluruh penonton bersorak, Hacking Sui dan yang lainnya juga mengetahui identitas asli Ye Junlin. Dia masih hidup, ini adalah hal yang paling menarik bagi mereka. Kemudian, setelah Ye Junlin menghitung korban dan kerugian, dia meminta keluarga Raja Judi untuk menangani urusan pemakamannya. Ye Junlin hendak berdiskusi dengan 18 malaikat kegelapan. Tidak, mereka datang saat ini. Ye Junlin memperhatikan seseorang datang. Kamu harus bersembunyi sekarang, aku akan menemuimu nanti. Ye Junlin berkata kepada 18 malaikat kegelapan. 18 orang itu dengan cepat berlindung. 1 jam, 11 murid langsung dari 4 jenderal besar Tian's Mansion tiba. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menuju lokasi kejadian. Namun setelah sampai, tidak ada yang tersisa. Hanya reruntuhan pabrik pengolahan yang mengerikan yang tersisa. Mungkinkah, hal pertama yang mereka pikirkan adalah mereka gagal memblokirnya dan terjatuh. Alien teroris telah memasuki pusat pulau Golden Harbor. Namun tak lama kemudian mereka bertemu Ye Junlin dan rombongannya. Hah, apakah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Murid langsung dari 4 jenderal besar ini sudah lama tidak senang dengan Ye Junlin. Ia bahkan mengatakan bahwa ia selalu ingin mengalahkannya. Terutama Ye Junlin yang sombong dan mendominasi di Tian's Mansion. Pada akhirnya, dia malah lolos sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang semakin marah dan marah. Saya telah menahan napas, sekarang melihat Ye Junlin di sini, kemarahan semua orang meningkat. Apakah ini kecepatan Tian's Mansion-mu? Terlalu lambat. Jika kamu lebih lambat, kami akan datang dan menjagamu. Dewa jahat awan api mencibir, kamu mencari kematian. Kalimat ini membuat marah beberapa orang. Mereka akan membunuh Dewa Jahat Huoyun dan Ye Junlin. Ada nenek moyang perempuan dan lainnya di Tian's Mansion. Tidak di sini, mengapa kamu tidak membiarkan saja mereka melakukannya? Tunggu, salah satu pemimpin segera menghentikannya.
Semuanya, hentikan sekarang, kalau begitu, maksudmu kamu telah menyelesaikan hal mengerikan itu. Dia mengerti apa maksud Dewa Jahat Awan Api. Dewa Jahat Huoyun memandang mereka dengan jijik. Apakah kami masih menunggumu datang? Beberapa orang di Tian's Mansion sangat marah, tapi dia ditahan dengan paksa. Dia sudah menyimpan dendam, tapi sekarang dia diprovokasi lagi dan lagi, tidak ada yang bisa menahannya. Apa itu? Tanya sang pemimpin. Nenek moyang darah dari ras darah kuno, mereka seharusnya menjadi nenek moyang darah dari beberapa generasi pertama. Nenek moyang darah diperkirakan berada dalam 5 generasi. Dewa Jahat Awan Api menjelaskan, apa, leluhur darah, masih dalam generasi kelima, his. Wajah pemimpin itu berubah drastis dan dia menarik napas. Jelas dia tahu apa arti leluhur darah, sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah itu berarti ini adalah apa yang muncul di kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada dasarnya ya, dan seharusnya ada 2 kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam. Jawab Dewa Jahat Awan Api. Pria itu menarik napas lagi. Orang lain yang tidak mengetahuinya menjadi bingung. Apakah leluhur darah sangat kuat? Seseorang bertanya. Akibatnya, semua orang memandangnya seperti orang bodoh. Ini bukan hanya pertanyaan serius. Jika kamu memberitahu para jenderal besar, mereka semua akan takut. Setelah mendengar ini, pria itu menutup mulutnya dengan patuh. Tidak perlu bicara lagi, semua orang juga tahu betapa menakutkannya leluhur darah. Ini adalah teror hebat yang bisa membuat jenderal dewa gemetar ketakutan. Ada hal seperti ini di Pulau Jinggang. Sekarang leluhur darah telah tiada. Kamu masih baik-baik saja. Bukankah leluhur darah telah diselesaikan olehmu? Semua orang bertanya dengan heran. Ini belum terpecahkan. Dia melarikan diri. Krisis di Pulau Golden Harbor telah terpecahkan. Kata Ye Junlin, Dewa Jahat Awan Api menambahkan, tepatnya, dia dikalahkan oleh kita. Benda itu tidak bisa dibunuh sama sekali, itu terlalu kuat. Semua orang pada awalnya tercengang. Semua orang langsung bereaksi. Setelah lama mengerjakannya, kamu masih belum menyelesaikan masalah blood leluhur. Jadi kamu membiarkannya kabur? Apa dia benar-benar kabur? Mungkin dia masih di Pulau Jinggang, tempat di Daxia. Kamu tahu kamu ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah memecahkan masalah? Sebaliknya, kamu malah menanamkan bahaya tersembunyi. Kamu telah membuatnya marah. Entah bagaimana dia akan membalas selanjutnya. Apakah kamu yakin bahwa dia melarikan diri? Daripada bersembunyi dan menunggu balas dendam, daripada langsung masuk ke pedalaman Daxia, apakah kamu yakin, bisakah? Sekelompok orang ini seperti orang gila, mengajukan pertanyaan berulang kali. Letakkan semuanya pada Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun. Sebaliknya, dia menyalahkan mereka karena tidak berurusan langsung dengan leluhur darah, tetapi membiarkannya melarikan diri. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun sama-sama tercengang. Bingung, situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Apakah masih bisa seperti ini? Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu malu. Ye Junlin, aku memperhatikan bahwa setiap kali hal seperti ini terjadi, kamu selalu menjadi yang pertama. Kamu bertindak sebagai penyelamat seperti apa? Tidak bisakah kami melakukannya tanpamu? Oke, sekarang, kamu tidak memecahkan leluhur darah, tapi biarkan dia kabur. Mulai sekarang, bisakah Anda bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi? Anda menyabotase rencana Tian's Mansion kami. Sejujurnya, kami adalah tim terdepan. Nanti, kepala Tian's Mansion saat ini, Marsekal Tian's, akan datang sendiri. Dia secara pribadi akan menyelesaikan masalah ini. Ini masalah. Ya, leluhur darah sangat kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengatasinya. Tapi Marsekal Tian's bisa menyelesaikannya. Dia akan menangani masalah ini secara pribadi. Jika dia datang, leluhur darah pasti akan mati. Tidak akan ada jalan keluar situasi. Tapi sekarang kamu membuat keputusan tanpa izin.
Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Sekarang, itu telah menyebabkan bencana. Bingung, Ye Junlin dan Huo Yun Sie Sen tercengang. Ini, jelas merekalah yang mengambil tindakan dan bekerja keras untuk menyelesaikan krisis di Pulau Golden Harbor. Bagaimana mungkin itu salah mereka? Jelas sekali mereka datang terlambat. Tetapi mereka menyalahkan Ye Junlin dan yang lainnya. Dia menyalahkan mereka karena tidak berurusan dengan leluhur darah dan membiarkannya pergi. Tidak dapat mengerti. Bahkan bisa dikatakan semua orang di Pulau Jinggang terbunuh. Mereka menyelamatkan Pulau Jinggang. Kok menyedihkan sekali di mulutmu. Di mana Anda ketika ribuan dari kami dicabik-cabik hidup-hidup oleh leluhur darah dan disedot hingga kering darah kami? Di mana Anda ketika Pulau Golden Harbor diancam? Pembicaraan besar, siapa yang tidak akan mengatakannya? Saya akan mengatakannya juga, semuanya milikmu. Ketidakmampuan, itulah yang membawa leluhur darah ke sini, itu semua karena ketidakmampuanmu. Itulah yang menyebabkan Daxia terjerumus ke dalam krisis demi krisis, semuanya sampah sepertimu. He King Sui mengutuk dengan marah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir di Tian's Mansion tersipu. Aku akan sangat marah. He King Sui tersenyum. Dengarkan apa yang saya katakan. Apakah Anda merasa nyaman? Apakah Anda bahagia? Siapa yang tidak mengatakan hal-hal buruk? Kelompok orang ini menjadi semakin marah dan ingin membunuh He King Sui. Lagi pula, kata-katanya sangat menyakitkan. He King Sui terus memprovokasi mereka. Apa, kamu masih ingin membunuhku? Ayo, lagi pula kamu yang paling tidak mampu, kamu tidak bisa menanganinya dengan leluhur darah. Jadi kamu hanya bisa melampiaskan amarahmu pada orang biasa sepertiku. Tubuh, bunuh, hal semacam ini adalah keahlianmu pada saat ini. Kelompok makhluk seperti dewa yang menyendiri ini adalah akan meledak karena amarah. Namun mereka belum bisa mengambil tindakan. Saya hanya bisa menahan diri. Jika He King Sui terbunuh, itu berarti semua yang dia katakan benar. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huo Yun sama-sama ingin tertawa. Kelompok pria yang merendahkan ini selalu tidak toleran terhadap siapapun, tetapi mereka diberi pelajaran dengan keras oleh seorang gadis kecil. Tapi tidak bisa membantah, saya hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya di perut saya. Sangat memalukan, wajah lebih dari selusin orang tampak tidak nyaman seperti memakan lalat. Mereka kehilangan muka hari ini, masalah ini urusanmu, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bisa menghapus pantatku di sini, dan kamu bisa menyelesaikan sisanya sendiri. Ayo pergi. Ye Junlin meninggalkan sepatah kata pun dan berbicara dengan Dewa Jahat Huo Yun pergi. Mereka masih harus mencari 18 malaikat kegelapan dan Li Ziran. Jangan pergi, kamu mendapat masalah besar dan kamu masih ingin pergi. Seseorang ingin menghentikannya. Pemimpinnya berteriak dengan marah, hentikan. Bukankah menurutmu itu cukup memalukan? Aku akan memberitahumu sebuah fakta yang tidak ada di antara kalian yang mau mengakuinya. Kali ini memang berkat Ye Junlin. Jika dia belum datang, kurasa Pulau Jinggang adalah pulau mati. Itu tanggung jawab kami tidak tiba tepat waktu, dia mengambil tanggung jawab untuk kami. Mendengarkan kata-kata kasar ini, semua orang mengepalkan tangan dan tersipu. Bagian atas kepala seperti berasap. Malu, sayang sekali, untuk klan Baolong dari Tian's Mansion. Sejak lahir, mereka sudah memiliki rasa superioritas. Ini adalah konsep bawah sadar mereka. Orang-orang biasa di Daxia dilindungi oleh mereka. Mereka semua menyerah kepada mereka, tapi sekarang orang-orang biasa yang dilindungi oleh mereka melompat keluar dan melakukan hal-hal yang menggemparkan. Mencuri satu kredit dari mereka, segala sesuatu yang menjadi milik mereka telah selesai. Hal ini membuat mereka tidak seimbang, terutama semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin lebih baik dari mereka. Mereka bahkan tidak mengakuinya, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, tidak ada yang bisa meyakinkannya. Itu hanya akan memperdalam kebencian, tidak meyakinkan. Semua orang tidak puas.
Tapi dalam hati mereka tahu bahwa mereka sangat mengandalkan Ye Junlin hari ini. Mereka datang terlambat. Sejak saat itu, kebencian dan kemarahan mereka terhadap Ye Junlin semakin dalam. Mulai sekarang, mereka bertekad untuk tidak membiarkan Ye Junlin mencuri perhatian mereka sama sekali. Dengan tangan terkepal, mereka bersumpah tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Bas-bas, tidak lama setelah Ye Junlin dan yang lainnya pergi, suara gemuruh tiba-tiba datang dari udara. Sebuah mesin terbang besar akan datang, mendarat di Pulau King Kong. Semua orang di Tian's Mansion langsung menyambutnya. Saat palka terbuka, bagian itu perlahan terbuka. Sosok abadi melangkah keluar perlahan. Begitu dia muncul di atas panggung, tekanan yang menyesakkan melanda dirinya. Sepertinya Gunung Tai telah jatuh di Pulau Golden Harbor. Orang yang datang itu mengenakan gaun panjang. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Berjalan perlahan, seperti dewa yang turun dari langit. Dia memiliki wajah yang dingin dan wajah yang tampan dan tegas. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, Marsekal Tians. Saat ini, pemimpin Tian's Mansion telah muncul. Dia kembali dari Far North Icefield lebih awal hanya untuk mengendalikan situasi. Sekarang dia mendengar sesuatu yang besar terjadi di Pulau Jinggang. Dia bergegas tanpa henti. Di mana benda itu? Marsekal Tians mau tidak mau bertanya. Marsekal Mudaki, benda itu adalah nenek moyang vampir ras barat kuno, dan diperkirakan berada dalam 5 generasi pertama. Namun, ia telah dikalahkan oleh Ye Junlin. Semua orang segera menjelaskan situasinya. Ye Junlin, apakah dia ayah dari anak jenius itu? Marsekal Tians jelas tahu tentang Ye Junlin. Bersambung.